Kangalitan lain bapak-bapak ibu-ibu yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilina wa la mughayyirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, ibadallah ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Shadaqallahu azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bada Islam ghoriban wa sayaudu kama bada ghoriban fatuba lil ghuraba. Jamaah rahimahullah. Seringkali kita mendengar ucapan daripada tokoh-tokoh terutama biasanya di dalam kontestasi pemilihan presiden, pemilihan dewan, pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati. Suara suka keluar kalimat-kalimat yang populer di telinga kita semua yang diucapkan oleh tokoh-tokoh bahwa suara terbanyak adalah suara Tuhan. Suara terbanyak adalah suara Tuhan. Benarkah pernyataan itu? Kalau suara Tuhan identik dengan kebenaran, apakah pernyataan bahwa suara terbanyak adalah suara Tuhan itu perlu diuji? Sehingga kalau ada seseorang yang terpilih menjadi kepala daerah atau menjadi anggota dewan,
seringkali menganggap bahwa apa yang menjadi hasil tersebut adalah sebagai sebuah pilihan Tuhan. Apakah itu sudah bisa diuji? Seorang kepala daerah terpilih adalah pilihan Tuhan. Seorang presiden terpilih adalah pilihan Tuhan. Hasil keputusan-keputusan di DPR, suara terbanyak adalah pilihan Tuhan. Maka perlu kita uji, bapak-bapak, ibu-ibu. Masyarakat jahiliyah masih memiliki prinsip bahwa yang tradisi itu yang benar. Tradisi yang sudah mapan itu yang benar. Sedangkan yang menyelisih mainstream, yang menyelisih kebanyakan, orang itulah yang sesat. Prinsip masyarakat jahiliyah yang jadi tradisi itulah yang benar. Tradisi itulah mainstream pada waktu itu, populer, familiar, akrab, jadi karakter, jadi kultur. Itu tradisi mainstream. Apakah itu sebuah kebenaran? Itulah yang dianut masyarakat jahiliyah. Yang menyelisihi itu, menyelisihi mainstream, dianggap sesat. Rasul diutus kepada sebuah paganisme, sebuah tradisi, sebuah kultur yang sudah mendarah daging jadi sebuah karakter umat, karakter masyarakat. Itu adalah menyelisih mainstream. Mari kita uji. Dalam surat Hud ayat 40 dikisahkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu usianya 950 tahun. Berapa banyak jumlah umat yang taat mengikuti Nabi Nuh? Hanya 80 orang. Masyarakat kebanyakan mainstream. Jadi dalam anggapan masyarakat kebanyakan pada waktu itu, Nabi Nuh beserta dengan umatnya adalah sesat. Apakah kesesatan Nabi Nuh dengan umatnya itu adalah suara Tuhan, suara kebenaran? Inilah salah satu alat uji. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum la fasiqun. Dan kami tidak mendapati kebanyakan orang-orang itu memenuhi
janji. Dan kami tidak mendapati kebanyakan orang-orang itu memenuhi janjinya. Fa in wajadna aktsarahum lafasiqun. Adapun yang kami banyak temukan adalah kebanyakan orang-orang yang fasik. Jadi kalau seseorang yang janji, sumpah, jabatan, mau wajadna di aktsarihim min ahdin, dan tidaklah kami banyak temukan dari orang-orang yang taat memenuhi janjinya. Wa in wajadna aktsarahum lafasiqun. Adapun yang sering kami banyak temukan adalah orang-orang yang fasik, menyelisih daripada janji itu. Banyaknya menyelisih janjinya, mengingkari janji, mengingkari sumpah. Demi Allah saya berjanji, demi Allah. Di sini ada Al-Quran. Mau wajadna di aktsarihim min ahdi, dan tidaklah kami banyak temukan dari orang-orang itu memenuhi janji. Kebanyakan mereka itu adalah fasik. Jadi yang banyak itu adalah fasik. Yang memenuhi janji itu yang sedikit. Apakah suara kebanyakan itu suara Tuhan, suara kebenaran? Jadi kalimat yang sudah dikatakan oleh para tokoh di media bahwa suara terbanyak itu adalah suara Tuhan sebagai sebuah pengakuan bahwa dirinya itu diridhoi oleh Tuhan. Pilihan mungkin iya, tapi berbicara tentang ridho perlu dipertanyakan. Wama wajadna li aktsarihim min ahdi. Jadi kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu menyelisih janjinya, mengingkari janji. Itu adalah karakter, itu adalah kultur yang nyata-nyata, maaf, tanda kutip, adalah mereka yang ruku dan sujud juga. Ruku dan sujud juga. Jadi biasa. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan umat manusia itu tidak tahu. Yang kebanyakan itu tidak tahu. Artinya yang tahu lebih sedikit daripada yang tidak tahu. Surat Al-A'raf 187. Wa ma amana ma'hu illa qalila, dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali yang sedikit. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Ibrahim diutus melawan hegemoni tradisi daripada Raja Namrud beserta dengan umatnya, rakyatnya. Nabi Lut diutus kepada kaum yang mainstream dalam pergaulan bebas penyuka sesama jenis. Rasulullah diutus kepada masyarakat jahiliyah di mana penyembahan kepada berhala sebagai sebuah kultur dan
tradisi yang sudah mapan mainstream. Jadi ukuran kebenaran itu bukan berarti banyak atau sedikitnya pengikut. Terkadang dalam kondisi seperti itu, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang keadilan, berbicara tentang keikhlasan adalah barang mahal yang susah untuk bisa kita temukan. Berbicara keadilan, berbicara kebenaran, berbicara tentang keikhlasan, berbicara tentang kejujuran adalah barang yang mahal di tengah-tengah masyarakat yang sudah menjadi kultur biasa. Mari kita coba, berani nggak kita teriak anti korupsi di tengah masyarakat tukang korupsi? Ya nggak gila kita. Mari kita berbicara tentang keadilan di tengah masyarakat yang suka tidak adil, dianggap gila kita. Saya main ke kantor salah seorang teman saya, Pak Joni, itu Pak Amir. Pak Amir dulu pejabat di rumah sakit Jiwa Bogor. Saya diajak main ke rumah sakit Jiwa di Bogor. Saya duduk di bangku di pinggir pilon. Ada dokter jalan dikawal oleh 2 perawat, satu laki-laki satu perempuan. Dokter di tengah. Itu dari bangsal pada nongol. Sambil tertawa, terkekeh-kekeh mengatain kepada dokter itu. Dalam di bangsa itu dari jendela yang ada besi. Nugelo, nugelo. Bersusul dia. Cek saha, cek nugelo, kasar, ka dokter. Padahal dokter itu yang mengobati mereka yang sedang sakit gila. Tapi orang gila itu ngatain kepada dokter, nugelo. Jadi di masyarakat gila, dokter itulah yang gila. Rumah sakit Jiwa Bogor. Berani nggak saat mana kita di pasar, kita berbicara jujur tentang kebenaran dalam transaksi jual beli, menggenapkan takaran, menetapkan harga dengan kejujuran. Pada dakwah ustaz di masjid, di pasar, pada dakwah ustaz di masjid, di proyek. Itulah bapak-bapak. Kalau sebuah etika kebenaran sosial yang disebut dengan etika kebenaran sosial itu mainstream tadi, saat mana muncul sesuatu yang berbeda, itulah yang disebut dengan gila. Kebenaran sosial. Seorang petani maksudnya menjual sapi ke pasar. Begitu keluar kandang, itu sapi dituntun dibawa oleh petani. Ada orang Pak, nih Pak, mau dibawa kemana kambing punya Bapak?
yang dia bawa kan sapi. Tapi disapa orang yang dia bawa itu adalah kambing. Petani marah. Apakah kamu gak lihat yang saya bawa itu adalah sapi? Tidak Pak, itu kambing. Berdebat antara orang dan petani tadi. Tidak ada hasil. Jangan aja dia. Sampai di tengah jalan ada orangnya Pak lagi. Mau dibawa ke pasarnya Pak, kambing punya bapak. Tuh, yang dia bawa kan sapi. Tapi orang ngatain, sudah 2 orang loh ngatain bahwa ini adalah kambing. Mulai ada keraguan, dia tetap itu sapinya, sapi kambing, sapi kambing tadi. Pak, sapi tetap sapi. Dibawa ke pasar. Tiba-tiba ada orang nyapa, langsung menawar, "Pak, kambing punya bapak saya beli dengan harga sekian." 3 orang katakan itu adalah kambing. Ngotot dia bilang sapi, gak laku itu sapi, hanya sapi dijual dengan harga kambing. Pulang ke rumah, mana duitnya? Kata si Ambu, ini sakit. Kambing, sapi bapak, ragu lagi, bingung lagi. Yang saya bawa itu tadi kambing apa sapi? Tapi sapi dia gak laku, dia katakan sapi. Tetap aja lakunya dengan harga kambing. Siapa orang ke-1 yang nyapa, orang kedua yang nyapa, orang ketiga yang nyapa? Mereka itu adalah membangun konspirasi, membangun opini, membangun kebenaran lewat media, cetak elektronik, buku, sejarah. Itu membangun opini. Muncul apa yang disebut dengan kebenaran sosial. Etis kebenaran sosial adalah seperti itu. Teriak-teriak ngotot yang dia bawa itu adalah sapi tetap gak laku, karena opini kebenaran sosialnya adalah anti. Tetap sapinya tidak laku dijual dengan harga sapi, sapinya hanya laku dijual dengan harga kambing. Itulah etika kebenaran sosial. Apakah etika kebenaran sosial itu identik dengan kebenaran Tuhan? Belum tentu. Karena kebenaran sosial masyarakat jahiliyah adalah membunuh anak perempuan dari perempuan. Kebenaran etika sosial kebenaran masyarakat jahiliyah punya istri berpuluh-puluh. Kebenaran masyarakat jahiliyah apa? Adalah mabuk-mabukan, berjudi. Itu kan menyembah berhala. Walaupun dikelola penyembahan berhala itu dalam sebuah konstruksi ketuhanan bahwa berhala itu adalah jembatan untuk menyembah kepada Tuhan, tetap itu adalah salah. Tapi karena sudah jadi tradisi, Rasul diutus melawan dunia mainstream tadi. Jadi kalau berbicara tentang kebenaran, suara Tuhan adalah suara kebenaran, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Itu adalah sesuatu yang jamaah dirahmatullah. Dalam takaran demikian, Islam itu asing. Padahal Islamu ghaliban. Islam itu awal mula datangnya itu ghalib, asing. Ghalib, asing. Padahal Islam ghaliban. Islam itu datang dalam keadaan asing, melawan etika kebenaran sosial masyarakat jahiliyah. Ibrahim itu datang melawan etika kebenaran masyarakat daripada kaum Namrud. Lut itu datang
melawan etika kebenaran sosial masyarakat yang menghalalkan hubungan sesama jenis. Nabi Soleh itu datang diutus oleh Allah untuk melawan tradisi masyarakatnya yang suka menakar, kalau jual dikurangin, kalau membeli dipenuhin, nipu. Itu masyarakat yang dilawan. Naif sekali kalimat yang dikatakan. Suara terbanyak adalah suara Tuhan kalau diidentikan dengan kebenaran dan keadilan. Bukankah keadilan sekarang itu mahal, asing? Bukankah kejujuran sekarang itu mahal atau asing? Nah, ini ujian pada umat kita yang saban hari ruku dan sujud. Mari kita mencoba, kita bertualang di keluar masjid, bertualang kepada wilayah proyek, bertualang kepada wilayah birokrat, bertualang kepada wilayah pasar. Beranikah kita berbicara kejujuran, keadilan, ketulusan, keikhlasan, sebagaimana suara ruku dan sujud yang sedang kita lakukan sehari 17 rakaat. Itu kejujuran dibawa oleh kita ke wilayah yang lain. Berani nggak kejujuran itu diuji di sana? Keadilan itu diuji di sana. Oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Berani nggak setidaknya kita bersuara? Jadi kebenaran itu tidak identik dengan kebanyakan. Padahal Islam ghariban, awal mula Islam datang itu gharib, asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan akan kembali Islam itu seperti permulaannya, asing. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah kamu menjadi orang yang asing. Itu sabda Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Asing kita, jadi orang asing dalam kejujuran, jadi orang asing dalam keadilan, jadi orang asing dalam ketulusan, jadi orang asing dalam beribadah, jadi orang asing dalam ketaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dalam malam-malam bulan Ramadan, Rasul di tengah kumpulan para sahabat tiba-tiba tersenyum. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau tiba-tiba tersenyum?" Rasul menjawab, "Aku melihat hari kiamat nanti bahwa setiap Rasul dan umatnya dikumpulkan. Setiap umat dan Rasul, setiap Rasul dan umatnya dikumpulkan, lantas mereka masuk surga. Setiap Rasul dan umatnya masuk surga. Ada Rasul yang hanya membawa satu orang umatnya, hanya satu. Ada Rasul yang membawa dua umatnya, dan ada Rasul yang tidak punya umat. Ada Rasul yang tidak punya umat. Dia adalah sampun. Sampun al-ghazi. Sampun. Maka tersenyum. Dalam hadis lain dikatakan, aku diperlihatkan umatku, umat-umat Rasul nanti
Ada rasul yang hanya memiliki kelompok yang sedikit, ada rasul yang punya 1 atau 2 daripada pengikut, dan ada rasul yang tidak punya pengikut. Yang tidak punya pengikut itu adalah Sam'un al-Wazi. Siapakah Sam'un? Sam'un itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Romawi. Dikatakan al-Wazi karena dia berasal dari Palestina, Gaza. Sam'un al-Wazi diutus ke sana. Mukjizat Allah berikan kepada Sam'un itu adalah kekokohan tubuhnya, tenaganya sangat kuat. Tembok pun rubuh, tiang beton pun rubuh oleh kekuatan tenaga Sam'un. Siapa yang melanggar kepada kebenaran Tuhan, kepada Allah, dia akan perangi. Ribuan orang telah terbunuh oleh yang namanya Sam'un. Dia tidak punya pengikut, senjatanya adalah perang unta. Perang unta, mukjizat Allah berikan juga kepada senjatanya. Kalau misalkan dia haus, dari senjata itu keluar air. Kalau senjata itu beliau lapar, maka tulang itu dilumuri dengan daging dan dimakan daging. Itulah Sam'un. Tenaganya luar biasa, kuat. Raja yang diutus dari kalangan Bani Israel di daerah Romawi mengingkari tentang kebenaran Allah dan Rasulnya. Siapa Rasulnya? Ajaran Nabi Musa alaihissalam. Maka dia berlari sampai raja ketakutan. Kalau dibiarkan gimana? Maka raja melakukan siasat untuk bagaimana supaya Sam'un itu tidak bergerak bebas, atau kali mengganggu kenyamanan dia sebagai seorang raja dalam memimpin pemerintahan dan kenegaraan. Akhirnya melakukan sebuah sayembara. Siapa yang bisa menangkap itu Sam'un akan diberikan perhiasan emas dan permata. Siapa berani melawan Sam'un kalau mendapatkan satu-satu. Akhirnya raja melalui utusannya menemui istri. Apakah kau cinta kepada suamimu? Cinta. Apakah tahu kekuatan suamimu? Tahu. Apakah kamu suka perhiasan dan permata? Ya suka. Bisa nggak kamu bisa coba taklukkan suamimu? Kamu akan dapat hadiah seperti ini. Tergiur dengan permata dan perhiasan, lupa cinta kepada suami. Maka utusan tadi memberikan tali yang sangat kuat kepada istri untuk mengikat Sam'un. Pertama diikat pada waktu mau sholat. Sholatnya lama, ketiduran sholatnya, akhirnya tidak bisa dia mengikat. Besoknya lagi dia tertidur, Sam'un diikat sangat kuat. Begitu Sam'un bangun, kenapa kau ikat tubuhku? Istrinya menjawab, hanya untuk menguji kekuatannya. Ikat tali itu putus. Hari kedua juga seperti itu. Lantas istrinya mencari siasat, merayu kepada Sam'un. Dalam bahasa rayuan itu ingin menanyakan apa sih kekuatanmu itu? Begini. Apa sih kelemahanmu? Kelemahanku itu hanya ada pada rambut. Kalau diikat oleh rambut, maka saya tidak bisa bergerak sama sekali. Dan kekuatan saya hilang. Nah pada saat dia tidur dipotonglah, karena rambut Sam'un itu sampai ke kaki, dipotonglah rambut itu, diikatlah tubuh Sam'un itu oleh istrinya. Setelah diikat dilaporkan kepada raja. Ke Sam'un, kenapa kamu melakukan? Ini ada permata hadiah daripada raja. Begitu, maka digantung dia, matanya dibutakan, dicungkil, dibutakan, disiksa dia di tengah masyarakat kebanyakan, karena Sam'un itu melawan etika kebenaran sosial.
Sampun merasa berdosa. Berdosanya apa? Menceritakan rahasia kelemahan kepada istrinya. Ya Allah, malaikat datang di situ. Apa yang kamu inginkan? Kiranya Allah menerima tobat saya karena saya telah berdosa, menceritakan kelemahan saya kepada istri saya. Saya bertobat kepada Allah. Aku mohon kepada Allah agar kekuatan dikembalikan kembali. Maka Allah mengembalikan kekuatan Syamun. Maka istana raja itu dihancurkan oleh Syamun, dan semua pada mati, termasuk juga istrinya. Siapakah Syamun? Al-Ghazi. Syamun Al-Ghazi dalam bahasa Ibrani namanya Simson, dalam bahasa Barat namanya Samson. Siapa istrinya? Delila. Samson dan Delila. Samson. Tobatnya Samson itu, bapak-bapak, berjanji, saya akan perangi kebatilan selama 1000 bulan. Saya akan saum siang harinya selama 1000 bulan. Saya akan sholat malamnya selama 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan, siangnya saum dan berperang, malamnya dia sholat. Sehingga diceritakan itu oleh Rasul kepada para sahabat. Banyak sahabat yang terharu dan nangis. Ya Rasul, ibadahku tidak seberapa dibandingkan dengan Rasul Syamun tadi. 1000 bulan dia berpuasa, 1000 bulan dia bangun malam untuk sholat, 1000 bulan dia berperang. Sementara aku ibadahnya hanya segini. Adakah pantas aku menjadi ahli surga, dapat pahala seperti itu? Rasul diam sejenak. Turunlah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salam dia hatta maqila'il fajr. Itu Al-Qadar, itu keutamaan ibadah semalam pada malam Lailatul Qadar melebihi daripada ibadah 1000 tahun seperti yang dicontohkan oleh Syamun Al-Ghazi tadi. Itu Syamun. Jadi kalau kita ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, pahalanya melebihi pahala ibadahnya Syamun yang siang hari dia saum dan berperang, malam harinya bangun dan sholat malam. Maka kalau kita bisa sholat pada malam Lailatul Qadar, maka sholat seperti 1000 bulan. Maka barang siapa yang sedekah pada malam Lailatul Qadar, seperti sedekah setiap malam selama 1000 bulan. Itulah keutamaan malam Lailatul Qadar. Mengambil riwayat daripada kisah Syamun yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai asbabun nuzul turunnya daripada surat Al-Qadar tadi. Kembali kepada pokok awal, apakah suara kebanyakan itu suara Tuhan? Nah, itu karena tradisi itu adalah suara kebanyakan. Tradisi itu dibangun oleh opini. Siapa yang mampu membangun opini, dialah yang mampu menciptakan etika kebenaran sosial. Dalam hal ini Al-Quran bukan opini. Al-Quran sunnah Rasul adalah sebuah kebenaran. Maka saat mana kita melawan itu semua, berarti melawan mainstream, siap menghadapi kenyataan, tidak memperoleh tempat. Jadi dengan demikian jamaah rahimahumullah, membela kebenaran bukan berarti kita harus banyak. Walaupun kita ini sedikit, kita tidak pernah lekang untuk menegakkan kebenaran. Saya teringat sebuah kisah daripada burung pipit dan cicak. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, burung pipit itu sibuk saat mana api membakar Ibrahim. Sibuk dia pergi ke telaga mengambil air dengan paruhnya, lantas disemburkan kepada api yang menyala-nyala. Berulang kali sibuk itu burung pipit, itu seperti itu menyemburkan air yang dibawa oleh paruh. Diketawain sama cicak,
air cuma setetes, mana mungkin bisa memadamkan kobaran api seperti itu. Apa jawaban burung pipit tadi? Walaupun mungkin saya sadar bahwa air yang sama itu cuma seisi paruh saya dan tidak mungkin bisa memadamkan kobaran api, tapi setidaknya saya berada pada barisan yang membela kebenaran bersama dengan Ibrahim. Walaupun mungkin kita berat untuk menegakkan syariat ajaran agama dalam tatanan kehidupan sosial kita semua dimanapun berada, tapi minimal berada pada barisan yang menjaga kebenaran syariat ajaran agama. Untuk selanjutnya masalah pahala diserahkan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahwa suara Tuhan itu adalah suara terbaik, suara Tuhan itu harus diuji kebenaran, tergantung suara yang mana itu. Demikian Bapak-bapak yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Sadatan ditutup dengan doa di sadayana simbol kehidupan asrama di pondok di pesantren, dan doa di sadayana mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan rezekinya, diberkati Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.